keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada satu istilah yang happening, yaitu toxic relationship. Saya percaya saudara-saudara pernah mendengarnya. Apakah ini istilah baru di dalam dunia psikologi atau di dalam ilmu kejiwaan? Tidak. Kenapa? Karena Alkitab sebetulnya sudah menuliskan akan kebenaran ini yang ditulis dari 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan beberapa abad yang lalu ada satu contoh daripada hubungan yang beracun ini, yaitu ketika Amnon, putra daripada Raja Daud, jatuh cinta kepada adiknya sendiri. Dan ini saja kan sudah merupakan sesuatu yang inappropriate, yang tidak sepantasnya. Dan dia mendapatkan seorang teman, seorang rekan, seorang sahabat yang adalah sepupunya sendiri, anak daripada Simea, kakak Daud, yaitu Yonadab, yang meracuni dia dan memberikan cara-cara yang licik dan kemudian membuat Amnon memperkosa adiknya sendiri. Dan ini adalah merupakan sebuah hubungan yang beracun, dan karena itu penting sekali. Nah, saudara, tanggal 14 Oktober yang akan datang akan diadakan Zoom Minar oleh Rock Medical Ministry. Karena itu hadirilah, ikutlah, belajarlah, dan saya percaya kita bisa dilepaskan dari semua potensi dan hubungan yang beracun yang bisa merusak kehidupan kita. Akan diadakan dari jam 7 tanggal 14 Oktober, pastinya itu akan sangat memberkati saudara. Karena itu, be there. Tuhan Yesus memberkati. Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you.
Shalom, shalom warga kerajaan, khususnya yang di rumah, yang sedang mengikuti acara Kingdom Community. Pada malam hari ini kami sungguh bersuka cita bersama-sama, biarlah Bapak Ibu bersama anak-anak bisa duduk bersama, kita bersekutu bersama-sama kami semua saat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini saya mau menyapa ada Pak Yanto, Ko Yanto, shalom. Lama gak ketemu ya, Ko Yanto ya. Halo Nugra, shalom. Mas Anto, halo. Mario, apa kabar? Ya, ada Rica-Rica? Oh, oke. Halo Bella, oke. Mbak Desi, oke. Kita bersama-sama ya, kita bersekutu. Malam hari ini kita bersyukur Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap hari. Nah, kita bisa merasakan kasih-Nya seperti malam hari ini kita sudah dikumpulkan kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita beri kepada Tuhan rasa syukur kita. Give thanks. Haleluya. Give thanks. With the grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
bagi kami. Terpuji namamu. We thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. We love you Jesus. We love you Jesus. Kami memberikan ucapan syukur sebab Engkau sungguh ajaib. Sebab Engkau sungguh luar biasa. Kau memberikan anakmu untuk kami umatmu. Haleluya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis di hadapan-Mu Tuhan. Pujian kami bisa sampai ke telinga-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Inilah doa dan sembah kami kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak memuji. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Yes, ya Allahku. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Benar Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Hatiku bersuka karenamu. Yes, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada bersama-sama kami di malam hari ini, bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami bisa merasakan Roh-Mu yang kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyanyi, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah indah bagi-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan juga firman-Mu dan kesaksian-kesaksian malam hari ini. Kami semua sudah siap Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Yes, Mas Anto sudah siap nih. Teman-teman semua, rekan-rekan semua silakan. Mas Anto.
Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Saya benar-benar bersyukur pada Tuhan atas kesempatan buat saya untuk bisa mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Sungguh bahkan untuk mendapatkan kesempatan memberikan kesaksian ini pun suatu anugerah buat saya. Bagaimana Tuhan itu benar-benar menepati janjinya. Benar-benar memegang teguh janjinya sehingga apapun yang saya alami Tuhan benar-benar ada bersama dengan saya. Ya, nah beberapa waktu belakangan ini memang ada satu kejadian yang membuat saya benar-benar bersyukur sekali sama Tuhan. Ya, jadi kejadiannya sih beberapa waktu yang lalu, akhir bulan Juni itu kami sekeluarga pergi ke luar kota. Begitu pulang dari luar kota, ya mungkin capek ya, besoknya anak saya yang paling kecil yang masih umur 6 tahun itu demam. Sempat khawatir ya, apalagi saat itu pas awal-awal PPKM darurat. Wah benar-benar udah, aduh ini anak saya demam. Ini pikiran udah macam-macam deh, intimidasinya udah luar biasa. Tapi saya yakin ini cuma demam biasa, saya rawat seperti biasa di rumah, saya beri obat dan saya jagain terus sama istri. Besoknya giliran kakaknya, anak nomor 2 yang umur 13 tahun itu demam. Saya lagi waduh satu-satu nih demam. Tapi gak apa-apa, saya tetap ini masih awal, saya tetap coba rawat. 2 hari kemudian, jadi 3 hari sejak anak saya yang kecil itu demam, itu sembuh, sudah membaik, puji Tuhan, saya sudah senang banget. Berarti gak apa-apa, ini cuma demam karena kecapean. Cuman anak yang nomor 2 itu justru memburuk, demamnya makin tinggi. Nah ini saya juga tetap saya berharap enggak, ini gak apa-apa. Saya sama istri tetap meneguhkan hati, yuk kita tetap bersyukur sama Tuhan, tetap kita rawat seperti biasa. Sampai akhirnya 2 hari kemudian itu kondisinya gak juga membaik, demamnya makin tinggi. Terus akhirnya ya pas saturasi kami pantau terus kan. Terus akhirnya udah coba kita swab antigen. Dan ternyata hasilnya positif COVID. Aduh saya itu benar-benar wah kondisi PPKM seperti ini banyak orang kena COVID dan salah satunya anak saya. Benar-benar kekhawatiran yang sangat-sangat banget lah buat saya sebagai orang tua ya. Cuman waktu itu masih bisa isolasi mandiri di rumah. Nah sehingga isolasi mandiri di rumah ditemenin sama istri saya di kamar berdua. Istri saya sama anak saya karena anak saya cewek. Nah selama 2 hari kami juga kasih paket obat-obatan COVID. Setelah 2 hari dia udah mulai merasakan mengeluh sesak. Terus saturasinya udah di bawah 90. Udah di bawah 90. Waduh ini saya pikir ini harus ke rumah sakit. Nah muncul lagi kekhawatiran berikutnya. PPKM darurat dengar-dengar di mana-mana penuh rumah sakit. Saya pikir aduh gimana ini, tapi tetap harus ke rumah sakit. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya kepada kami dan keluarga saya. Akhirnya udah saya bawa ke rumah sakit, benar sampai rumah sakit. Terus kemudian di ronsen ada banyak flek, katanya udah peradangan. Ini ciri khas COVID, walaupun sudah PCR ya. PCR kan hasilnya keluarnya besok. Nah masih ada harapan sih Tuhan, kami benar-benar berharap supaya hasil PCR-nya negatif. Karena kan masih ronsen nih, tapi udah bilang sih ini ciri khas COVID, ya udah nggak apa-apa. Tapi dokter menyarankan itu segera untuk opnam. Nah ini juga, waduh ini ada kamar nggak ya? Dokter bilang coba tanya ke bagian administrasi. Saya datang ke sana, kebetulan ada 1 kamar kosong. Pas memang dapat kamar dan yang itu kamar yang bisa ditungguin karena sendiri ya, jadi bisa ditungguin. Karena masih umur 13 tahun ya masih anak-anak lah ya. Anak saya memang badannya besar tapi kan tetap anak-anak. Nah terus udah istri saya yang nemenin. Gak apa-apa boleh ditemenin tapi sama-sama isolasi dua-duanya. Jadi gak boleh keluar sama sekali. Nah saya pikir yaudahlah gak apa-apa, saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Dan memang sudah terbukti kan menyediakan kamar di saat yang sangat susah. Amen. Karena saya dengar banyak teman-teman juga yang kesulitan mendapatkan kamar. Saya saat itu bisa dapat, puji Tuhan lah dapat. Nah terus begitu sudah semua beres, saya pulang ke rumah, saya tetap berdoa. Kami sekeluarga itu sudah kira-kira 3 tahun ini itu rutin setiap malam selalu membangun mesbah keluarga. Nah ini sudah menjadi kebutuhan kami sekeluarga untuk selalu mesbah keluarga. Jadi kami tetap mesbah keluarga walaupun akhirnya pakai video call.
Ya, jadi di rumah sama di rumah sakit tetap kita mesbah keluarga setiap mau tidur di jam 9, sekitar itu kami mesbah keluarga. Terus kami lakukan. Nah, selama di rumah sakit, berapa hari di rumah sakit kondisinya belum membaik. Padahal udah dikasih obat yang katanya sih waktu itu cukup bagus ya, namanya Avigan itu obat yang bagus. Tapi kondisinya terus memburuk, bahkan oksigennya itu masuk 2 liter ya. Itu setelah 2 hari itu naik sampai ke 10. Karena masih ngos-ngosan terus. Nah akhirnya dokter memutuskan dikasih tuh obat yang namanya Remdesivir. Nah obat ini dia bilang begini, Pak ini kita coba obat ini, cuman ini mendapatkannya nggak mudah. Karena ini hanya diberikan ke rumah sakit rujukan pemerintah. Tapi dicoba aja untuk diajukan. Nah setelah diajukan besoknya dapat obat itu. Sampai dokternya tuh heran, wah luar biasa ya anak bapak ini, kata dokternya, yang di rumah sakit swasta, yang dirawat di rumah sakit swasta yang pertama bisa dapat obat ini. Karena ini biasanya di rumah sakit pemerintah, tapi ini bisa dapat. Saya puji Tuhan, benar-benar Tuhan yang membuka jalan. Luar biasa, saya yakin dan percaya bahwa itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Benar. Bukan hanya itu aja, sebenarnya Tuhan tuh nunjukin bahwa ini loh yang saya kasih. Karena besoknya ada beberapa teman di Jakarta tuh yang sampai dia memohon tolong dong saya dibantu cari Remdesivir. Apakah ini dijual di apotek-apotek di Bali? Karena di Jakarta sama sekali kesulitan. Saya bilang, aduh informasi yang saya dapat itu hanya bisa di rumah sakit. Dan itu pun rumah sakit pemerintah. Saya jawab begitu tapi dalam hati saya bilang, puji Tuhan benar-benar luar biasa Tuhan buat keluarga saya. Benar-benar baik. Terus akhirnya ya setelah dikasih obat itu berapa hari kemudian kondisinya membaik. Sudah mulai saturasi oksigennya mulai stabil, kadar oksigen yang ditambahkan semakin berkurang, sampai akhirnya 10 hari kemudian dia boleh pulang. Walaupun PCR-nya masih positif ya, tapi CT value-nya udah tinggi, sudah boleh pulang. Nah puji Tuhan sukacitanya luar biasa itu. Jadi bagaimana setiap malam kami melakukan mesbah keluarga, terus berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberikan jawabannya itu luar biasa banget buat kami sekeluarga. Nah, tapi ternyata belum berhenti di situ. Pada waktu mau pulang nih, pada waktu pulang itu kan harus ngurus administrasi dulu. Kebetulan kami pakai asuransi. Nah, cuma kan kamar yang diambil itu lebih tinggi dari plafon. Nah, sehingga rumah sakit hitung-hitungan dulu kan, karena lama banget nih. Terus saya bilang, yaudah deh, kira-kira saya harus deposit aja dulu gak apa-apa. Yang penting bisa pulang, karena udah bosen kasihan. Nah akhirnya saya bayar deposit, bisa pulang. Sampai di rumah, baru masuk rumah nih, ditelepon sama rumah sakit. Pak ini semua biaya ditanggung oleh asuransi. Wow. Ini benar-benar saya tidak keluar biaya apapun. Benar-benar luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah jadi langsung telepon minta nomor rekening untuk kembalikan deposit. Luar biasa puji Tuhan, benar-benar Tuhan menyediakan semuanya buat keluarga saya. Nah dari sini ya saya juga mau berbagi buat semua warga kerajaan, buat teman-teman semua. Bahwa ketika kita benar-benar bergantung pada Tuhan. Benar-benar terus menjalankan mesbah keluarga, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Walaupun kita melalui badai, walaupun kita melalui lembah kekelaman, Tuhan itu tetap ada dan dia menjaga. Nggak perlu khawatir, ya walaupun wajar ya namanya khawatir, takut, tapi serahkan itu sama Tuhan. Pengalaman saya kemarin benar-benar ketika berserah sama Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan, walaupun kena COVID, Tuhan menyediakan obatnya, Tuhan menyediakan tempat perawatannya, bahkan Tuhan menyediakan pembiayaannya. Luar biasa, Tuhan maha menyediakan, luar biasa. Itu kesaksian yang ingin saya bagikan, yang saya berharap juga bisa menguatkan semua warga kerajaan untuk terus bertekun di dalam doa, bertekun di dalam mesbah keluarga bersama dengan orang-orang yang disayangi untuk memuji, membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Nah sekarang Mbak Bella. Luar biasa, pasti. Haleluya, Silakan. haleluya, luar biasa. Shalom semua, shalom untuk keluarga kerajaan, selamat malam. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk kesaksian bersama suami Bapak Anugrah. Kesaksiannya nggak jauh-jauh dari sekarang ini ada corona ya. Bagaimana
corona itu luar biasa selama 2 tahun ini. Kehidupan gak jauh-jauh dari perekonomian keluarga kami. Ya. Dimana waktu itu kami satu keluarga itu punya bisnis kecil-kecilan, bisnis keripik. Nah, di sana kami memang untuk sehari-hari kita memang makan untuk dari keripik itu. Tapi sejak corona 2 tahun ini bisnis kami terpaksa harus tutup. Ya, karena nggak ada yang mau nerima. Karena warung-warung juga kan pada tutup saat itu. Dan kami bingung sebenarnya. Semakin dipikirkan semakin pusing. Semakin apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kami sama kayak Bapak Anton ya, Bapak. Kita berdoa satu keluarga. Tuhan bagaimana ya? Kita harus kayak apa ya gitu kan? Kita udah nggak tahu harus kayak apa. Semakin kita pikirin, semakin nggak ada jalan keluarnya waktu itu. Terus pas kita selesai berdoa, saat itu saya kepikiran untuk membuka satu usaha lagi. Yang sekarang kami lagi rintis gitu kan. Memang nggak mudah, tapi Tuhan ada bekerja untuk kami di situ. Saya juga sempat ketemu Koyanto bersama Mama waktu itu, kita ngobrol bagaimana Koyanto, terus Koyanto menguatkan di saat itu dan kami yakin untuk membuka usaha itu gitu kan. Memang nggak gampang tapi kami percaya Tuhan menyertai kami semua di rumah itu gitu kan. Dan saya juga mau berbagi satu ayat yang menguatkan saya dan keluarga dan untuk keluarga kerajaan juga di rumah. Di sini ada di Yeremia 17 ayat 7. Nah, teman-teman bisa buka juga nanti di Alkitab. Ini ayat di mana saya pertama kali untuk mengenal Tuhan waktu itu saya waktu SMA. Dan sampai sekarang ini ayat-ayat yang luar biasa untuk hidup saya dan keluarga, yaitu di Yeremia 17 ayat 7 di mana firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saya percaya, semoga teman-teman juga yang di rumah percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau Tuhan aja menjaga saya dan keluarga, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik sekali. Kalau Tuhan aja menjaga saya dan keluarga, Tuhan yang sama juga pasti akan menjaga dan melihara saudara sampai nanti Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan saya nggak banyak lama-lama untuk kesaksian karena sedih juga kalau lama-lama. Kemarin saya ada nonton di Instagram, saya lupa nama Bapak pendetanya siapa. Dia memberikan sharing seperti ini. Kalau teman-teman saudara-saudara mau beraktivitas keluar rumah, mau dimanapun, mau di luar rumah, mau pergi kerja atau sekolah atau kemanapun, saudara-saudara imani dan berkatakan seperti ini, aku anak Tuhan, aku anak dari Bapa di surga. Dan Bapa sayang sama aku dan Bapa akan melindungi aku dan menolong aku. Jadi bagi teman-teman dan saudara-saudara, percaya saja saat-saat hari ini di mana kita terjatuh, di mana kita susah, di mana kita sedih, Tuhan pasti menolong saudara dimanapun saudara berada. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita siapkan hati karena akan mendengarkan firman Tuhan langsung dari Bapak Gembala wilayah kita, Koyanto. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih semuanya. Shalom, haleluya. Saya percaya malam hari ini semua kita diberkati Tuhan dengan 2 kesaksian yang sangat luar biasa menguatkan kita di tengah dalam satu kesulitan ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Tadi Bella berkata bahwa kita ini anak Tuhan. Memang karena kita sudah diangkat, sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu janji buat kita. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, anak raja segala raja, gak perlu khawatir. Dia berjanji karena yang empunya dari segala semua yang di bumi dan di surga itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Mari kita akan dengarkan, kita akan sharing bersama-sama malam hari ini. Kita akan dengarkan Bapak Ibu di mana berada, saya percaya kita akan diberkati, kita akan berdoa sebentar. Kami mengucap syukur Bapak. Roh Kudus Engkau ada di tempat ini.
menguatkan daripada kami semuanya. Karena di mana ada satu komunitas yang benar-benar merindukan dan mencari wajah Tuhan, di tempat itu ditinggikan nama Yesus dan kami saling mendoakan, saling mengasihi, maka kami akan melihat apapun persoalan kami seberat apapun juga, Tuhan pasti akan berikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi katakan semangat. Sekali lagi 1, 2, 3. Harus semangat. Haleluya. Saya akan bagikan dalam satu ayat firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Karena saya tahu Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi. Dia adalah Allah yang tidak pernah terbatas dan maha kuasa. Di dalam Yesaya pasal 43 dari 2 kesaksian ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, ya, maha kuasa, dan Dia adalah Bapa kita yang baik. Yesaya 43 kita akan baca di dalam ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Dia berkata begini, janganlah takut. Lihat, dia berkata gini, jangan takut. Kenapa Tuhan berkata gini, jangan takut. Kalau Dia berbicara jangan takut, berarti Dia menjamin dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Di mana kita menghadapi kesulitan, di situ Dia selalu ada menolong kita. Dia tidak pernah tinggalkan, amin. Nah, Dia berkata, janganlah takut, sebab aku menebus engkau. Lihat ya, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya. Ayat yang kedua, Dia berkata begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Amin, amin. Nah, malam ini saya akan bagikan ada beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita merenung di dalam satu masa-masa. Buat saya ini bukan suatu masa yang berat, adalah satu masa proses pendewasaan dalam kehidupan kita. Untuk membuktikan iman kita, untuk membuktikan orang yang percaya, disinilah terbukti sampai di mana kita punya satu keyakinan iman bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat. Di sini akan teruji, ya. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang kita akan lihat. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ini adalah satu kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Pada saat itu orang Israel itu diperbudak di tanah Mesir itu 430 tahun. Saudara pernah bayangkan kalau orang diperbudak, kalau orang ditekan di dalam satu tekanan kehidupan, itu udah gak ada lagi harapan. Tidak ada lagi satu kebebasan, tidak ada lagi kemerdekaan. Yang ada cuma tekanan kehidupan. Makanya tidak heran kehidupan orang percaya kalau dia tidak mengenal Tuhan, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, waktu masalah kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang terjadi apa? Kita akan mengalami stres. Kita akan mengalami depresi, kita akan putus asa. Karena kita gak percaya. Mungkin saudara berkata gini, Pak, saya udah nyanyi, Pak. Saya sudah memuji Tuhan. Saya sudah meninggikan Tuhan. Saya baca Alkitab setiap hari loh. Saya bilang itu baik. Tapi itu tidak menjamin kehidupan kita. Kalau kita nggak melakukan apa yang kita bangun dengan Tuhan, kita tidak menghidupi firman Tuhan. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang mengalami mujizat Tuhan. Alkitab berkata 10 mujizat terjadi di padang gurun. Padang gurun berbicara mengenai padang yang gersang, padang kematian. Yang gak ada kehidupan, tapi di situ membuktikan Tuhan tuh berjalan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Musa membuat sesuatu yang luar biasa untuk membawa umat Allah masuk ke dalam satu tanah perjanjian. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, waktu kita menghadapi satu kesulitan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah yang pertama begini. Jangan takut. Nah, saudara, dia berkata gini, jangan takut. Kenapa kita gak perlu takut? Karena firman Tuhan ngomong. Firman Tuhan berbicara. Siapa firman Tuhan? Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dia yang empunya. Dia sumber kehidupan kita dan dia menebus kehidupan kita. Kalau dia saja sudah mengampuni dosa kita, dia sudah membebaskan kita, berarti masalah apapun juga dia pasti akan menolong kita dan berikan jalan keluar. Amin. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Kenapa kita gak perlu takut? Karena diberkata gini, roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara tuh punya kuasa. Kenapa? Karena kita harus kenal bahwa diri kita adalah identitasnya dari kerajaan Allah. Kita ini adalah putra putri kerajaan Allah. Pemilik pewaris pada kerajaan Allah. Artinya seluruh kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita.
Di dalam Markus pasal yang ke-16 firman Tuhan jelas. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia menginjak setan. Dia menginjak iblis. Segala macam semua masalah bisa dia kalahkan. Kalau dia percaya bahwa identitas dia adalah seorang putra raja. Segala kuasa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita harus percaya. Di balik ini semua yang terjadi. Saya mau bilang begini. Tuhan sedang menyatakan kuasa yang hebat. Dia sedang menyatakan kedahsyatan bahwa sekarang ini pemerintahan dan kekuasaan Allah sedang tercurah buat kehidupan kita. Melangkahlah dengan otoritas, melangkahlah dengan iman, bukan dengan ketakutan ya. Jadi yang pertama dia berkata gini, jangan takut. Kenapa? Karena kita identitasnya adalah putra kerajaan. Tuhan menyertai kita. Perhatikan ya. Nah kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15-17. Dia berkata begini firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ya. Saya akan baca ayat ini, Roma 8. Kenapa kita gak perlu takut ya? Dikatakan dalam Roma 8 ayat 15-17 dia berkata gini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Perhatikan saudara, anak Allah. Saya mau tanya begini. Kalau kita jadi anaknya Pak Gubernur Raja, rasanya kayaknya tuh kebanggaan kita kayak gimana merasa kita menjadi orang yang penting. Anak gubernur loh. Ya beda, anak gubernur tuh jalannya beda. Perkataannya pun berbeda. Anak gubernur ya kan ya. Kemana-mana dia meyakini kenapa? Karena bapaknya punya otoritas. Bapaknya punya sesuatu ya. Yang kadang-kadang kadang-kadang suka dilanggar juga peraturan-peraturan. Sebenarnya gak boleh ya. Artinya kita mesti ada dalam satu koridor yang benar ya. Apalagi dikatakan bahwa kita ini adalah anak Allah. Bayangkan anaknya raja, segala raja loh. Masa kita takut? Harusnya dunia takut sama kita. Harusnya iblis takut sama kita. Dan kita berkata sebelum kita berbicara itu udah ngeper dulu. Waduh ini anak Allah ini. Wah gue serem yang kayak begini gue gak bisa hadapi. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Amin. Siapa yang merasa anak Allah? Boleh katakannya? Katakan kiri kanan. Saya anak Allah. Nah, jadi jangan takut ya. Nah terus berkata gini. Apa yang kita dapatkan sebagai anak Allah? Dia berkata begini ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, perhatikan 17, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara perhatikan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus ya. Terus dikatakan yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita mau terima janji Tuhan? Amin. Semuanya mau? Saudara harus hidup dalam perjanjian. Jangan minta janji melulu sama Tuhan. Doanya Tuhan, aku minta janjimu. Tapi saudara tidak hidup di dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan. Ada bagian juga yang Tuhan akan lakukan. Kita gak bisa menuntut janji Tuhan membela dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup di dalam perjanjian. Perjanjian Tuhan itu ada perjanjian paling tertinggi. Karena Allah sendiri yang berjanji kepada kita. Kalau manusia berjanji bisa berubah. Siapapun bisa berubah. Bahkan suami istri kita terdekat juga bisa kadang-kadang mengingkari janji. Kelupaan atau segala macam. Itu wajar manusia. Pernah janji gak Bella? Itu anugerah sama Bella. Pernah. Suka lupa apa tepati? Oh Tuhan tolong ampuni ya. Mario pernah janji gak? Lupa atau udah ditepati? Berarti kita harus tepati ya. Gak boleh. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Harus menepati apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita mau mengalami, kita harus belajar. Nanti saya berkata, kita ini anak Allah. Jadi kita punya sesuatu yang berbeda. Gaya kehidupan kita harus seperti yang Allah mau dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, saudara apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saya mau bilang begini, jangan takut. God will make a way. Di dalam kesulitan apapun yang terjadi, yang orang berkata semua tertutup, tidak ada jalan lagi. Atas bawah mentok semuanya, kejeduk belakang juga semuanya. Tapi dia berkata gini, ada satu jalan, only one, Jesus Christ. Yohanes pasal yang ke-14 saya akan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Waktu kita percaya ini, kita yakini ini dan hidup dalam firman Tuhan, bergaul intim dan punya mesbah keluarga, mesbah doa, haus akan Tuhan, percaya akan Tuhan. Maka apa yang kita perkatakan, itu terjadi. Amin. Karena Tuhan menghargai surga, itu hanya melakukan apa yang kita perintahkan di bumi ini. Dia menantikan, karena kita sudah mendapat satu
otoritas wibawa yang diberikan kepada kita. Nah, hari-hari ini apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara pikirkan, itu akan terjadi. Kalau saudara berkata gini, waduh, susah nih gua nih, miskin, sakit gua. Tambah sakit saudara, tambah miskin, tambah kere. Tapi kalau saudara berkata gini, haleluya aku akan diberkati. Haleluya aku akan sembuh. Haleluya aku percaya mengalami mujizat. Itu terjadi. Karena apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan itu terjadi. Amin. Nah, sebelum saya akan tutup saudara, saya bilang kenapa dia berkata dia adalah pembuka jalan. Pada saat itu kalau saudara kita kembali sedikit ke belakang, perjalanan bangsa Israel waktu dia masuk ke tanah perjanjian, ada satu hal yang sangat meragukan pekerjaan Tuhan. Dia harus melewati laut, nggak ada jalan yang lain. Di belakang musuh, di depan laut. Secara manusia udah nggak mungkin. Tertutup jalan, semua dia nggak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi Tuhan berkata begini, aku menyertai engkau. Keluaran pasal 14 ayat 4 berkata gini, kamu diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Dan apa yang terjadi? Waktu orang percaya pada firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, dan dia suka makan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah sendiri, bergaul itu dengan Tuhan, makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, hidupi dan lakukan. Maka yang keluar firman Tuhan. Waktu dia menghadapi masalah, yang keluar dia berkata gini, mujizat akan terjadi. Jalan keluar akan terjadi. Teman, terbukti. Firman Tuhan berkata, laut dibelah. Apa yang terjadi? Umat Allah melewati daripada laut itu semua sampai menuju ke dalam perjanjian. Amin. Ini janji dia buat orang yang percaya. Nah, hari-hari ini jangan bilang masalah. Bilang ini kesempatan. Coba katakan kiri kanan. Kesempatan. Nah, ya kan? Bilang begini, ini pendewasaan rohani. Amin. Nah, bilang begitu. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah gitu. Waktu kita berpikir seperti itu, iblis akan berpikir, waduh yang kayak begini gue gak berani dan nih. Ya kan? Kenapa? Karena dia memperkatakan firman. Berpikir sesuai dengan firman Tuhan katakan. Nah, saya ingat dalam satu ayat dia berkata gini, dia membuka jalan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43, saya akan tutup dengan ayat ini. Apa yang terjadi waktu bangsa Israel ini mempercayai Tuhan, apa yang terjadi? Yesaya 43 ayat yang ke-16 sebagai ayat yang terakhir. Dia berkata begini. Yesaya 43 ayat 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Lihat. Terbukti. Bangsa Israel melewati laut Kolsom dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang begini. Allah yang sama disembah oleh Musa, oleh bangsa Israel. Itu adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya tidak pernah berubah sampai hari ini. Dia tetap nyata. Amin. Tapi kita harus melihat. Jangan dengarkan yang lain. Hari-hari ini yang saudara lihat, yang saudara dengarkan, yang saudara pikirkan. Itu akan membentuk kehidupan saudara, respon saudara. Makanya hari-hari ini saya setuju yang dikatakan Pak Aprianto Dwi. Baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Makan firman Tuhan. Bangun mesbah. Jangan hanya malam. Kalau perlu pagi, siang, malam. Daniel sehari 3 kali. Ya kan? Bahkan Daud berkata 1 hari 7 kali dia memuji-muji Tuhan. Keren kan? Arti 7 itu bukan 7 kali. Bersempurna dia. Jadi 24 jam dia continue dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. 24 jam. Masalah akan pergi sendiri. Amin. Dan Tuhan dipermuliakan. Nah, malam ini saya percaya kita diberkati. Kita semakin kuat dan kita akan menjadi berkat. Dan melalui komunitas ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Coba katakan kiri kanan. Yesus dahsyat. Maju terus. Amin. Haleluya. Oke, kita akan berdoa syafaat ya buat hari ini atas segala semua kebaikan Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama-sama ya. Dalam komsel malam hari ini. Saya percaya selalu pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Mari anugerah, luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatannya. Tuhan, kami telah berkumpul Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berdoakan Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Diberikan kekuatan ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, untuk pejabat-pejabat pemerintah kami juga ya Tuhan. Agar bisa bekerja dengan baik ya Tuhan dan menurunkan hati nurani mereka Tuhan. Agar
bisa Tuhan membantu kami ya Tuhan, masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, agar dapat tepat sasaran ya Tuhan, ya, dan semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, tidak ada lagi niat hati yang mau mengkorupsi Tuhan, segalanya Tuhan, tolong Tuhan pimpin kami, bantu kami ya Tuhan, agar semuanya lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak kami Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan, Pak Presiden kami ini Tuhan, agar dia dilancarkan Tuhan dalam tugasnya, dan menteri-menterinya Tuhan yang bertugas ya Tuhan untuk menangani kesehatan masyarakatnya ya Tuhan, melawan COVID-19 ini ya Tuhan, agar menjadi lebih lagi Tuhan kesembuhan datang Tuhan terhadap kami ya Tuhan, dan menjadi mukjizat-Mu Tuhan, Indonesia ini Tuhan lebih maju lagi Tuhan, dan semuanya masyarakat dapat vaksin ya Tuhan dan merata ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami ya Tuhan, gereja kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, tempat dimanapun ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja GBI Rock ini juga ya Tuhan, untuk Tuhan, berikan kekuatan iman kami ya Tuhan, agar tidak melenceng daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga diberikan Tuhan semakin bertambah iman kami juga ya Tuhan, agar iman kami Tuhan kuat Tuhan sampai Engkau datang kembali Tuhan untuk kedua kalinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan menabur ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan tangan-tangan ini ya Tuhan yang hendak memberikan Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dikuduskan Tuhan nama-Mu Tuhan, dan permuliakan nama-Mu Tuhan dalam semuanya ini Tuhan yang memberikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari sebelum kita akan kembali, ya, saya percaya malam ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih. Kami sedang melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Melalui komunitas ini akan terjadi revival. Akan terjadi satu kebangkitan, akan terjadi transformasi, dan pasti akan terjadi lawatan Tuhan. Bali, Indonesia, dan seluruh bangsa-bangsa, semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat daripada Bapa, persekutuan daripada Yesus Kristus, darah yang pengorbanan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Raja. Saudara, saya mau sampaikan sampai Rabu akan datang, saudara akan menyaksikan satu komsel yang luar biasa, dan saudara akan dibangkitkan di dalam satu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada satu istilah yang happening, yaitu toxic relationship. Saya percaya sudah pernah mendengarnya. Apakah ini istilah baru di dalam dunia psikologi atau di dalam ilmu kejiwaan? Tidak. Kenapa? Karena Alkitab sebetulnya sudah menuliskan akan kebenaran ini yang ditulis dari 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan beberapa abad yang lalu ada satu contoh daripada hubungan yang beracun ini, yaitu ketika Amnon, putra daripada Raja Daud, jatuh cinta kepada adiknya sendiri. Dan ini saja kan sudah merupakan sesuatu yang inappropriate, yang tidak sepantasnya. Dan dia mendapatkan seorang teman, seorang rekan, seorang sahabat yang adalah sepupunya sendiri, anak daripada Simea, kakak Daud, yaitu Yonadab, yang meracuni dia dan memberikan cara-cara yang licik, dan kemudian membuat Amnon memperkosa adiknya sendiri. Dan ini adalah merupakan sebuah hubungan yang beracun, dan karena itu penting sekali. Nah, saudara, tanggal 14 Oktober yang akan datang akan diadakan Zoom Minar oleh Rock Medical Ministry. Karena itu hadirilah, ikutlah, belajarlah, dan saya percaya kita bisa dilepaskan dari semua potensi dan hubungan yang beracun yang bisa merusak
kehidupan kita. Akan diadakan dari jam 7 tanggal 14 Oktober, pastinya itu akan sangat memberkati saudara. Karena itu, be there, Tuhan Yesus memberkati.